Nama saya Nur Hayati. Awalnya saya kan punya suami tadinya almarhum dah ya. Itu usahanya kan nggak menentu. Kadang narik odong-odong, yang penghasilannya nggak menentu. Kadang jualan mainan. Kalau waktu masih mudanya sih dia tukang cukur rambut keliling. Tapi kan kemari-marinya kan udah banyak salon, jadi nggak laku. Nah, terus saya kan berpikir saya nggak mungkin diam aja karena anak saya 7, Mas. Nah, jadi saya harus nyekolahin anak, harus untuk buat makan hari-hari. Kalau ngandelin dari suami sih dikasih sama suami, tapi nggak mungkin cukup. Udah coba-coba bikin proyek. Saya taruh warung-warung, saya naik sepeda, tunggu sejauh sepeda. Sampai 18 warung, yang alhamdulillah berjalan. Saya berpikir sama keripik singkong, dikit-dikit. Ya alhamdulillah laku. Nah, kalau keripik singkong kok suka keras, digoreng. Coba keripik pisang aja. Ya alhamdulillah laku. Kalau dulu masih sedikit-sedikit, belum bisa bikin banyak karena warung paling isinya 20 bungkus tuh paling 16.000 ya per warung. Itu pun nggak tiap hari gitu, jadi 1 minggu bisa bikin tiap hari cuman untuk beberapa warung. Masuk ke rumah buah itu per minggu bisa 50 bungkus yang penjualannya dari saya 8.000 per bungkusnya. Di sana yang jualnya 10.000. Pernah gagal nggak cuma sekali. Mungkin dari kan tuh bahannya tepung beras sama sagu ya. Pernah sagunya tuh dapat yang ada belauknya, jadi begitu diadonin, tadinya kan masih kering-kering semua kan kelihatan tuh kalau biru, diadonin biru semua, saya buang, berubah jadi biru 1 kali. Terus saya ngomong ke tukang warungnya, dicairin deh di air. Oh iya, terus gimana Bu? Ya udah nggak gimana-gimana, saya nggak minta ganti rugi. Betul ya, pernah sih. Saya juga sendiri suka bingung, ini bahannya sama, semuanya sama, kenapa digorengnya jadi merah? Gitu, begitu ditaruh udah merah. Ya Allah, suka gimana gitu. Bagaimana caranya? Kadang saya ambil di warung dulu. Oh, bisa nggak saya ambil tepung dulu, nanti kalau udah laku saya bayar. Jadi saya ambil bayar. Iya boleh aja. Ya pernah ngalamin seperti itu. Pernah nih, ini anak sakit sampai 3 anak tuh. Ingat 3 anak. Nah, pas waktu itu saya nggak punya duit sama sekali, saya masih baru di sini. Saya cerita aja ke Adam Mudi, maaf ya, saya mau ngerepotin. Kenapa Bu? Saya mau minjem duit untuk beli obat untuk anak-anak saya gitu. Emang kenapa Bu? Pada sakit semua, 3 sih yang sakit. Cuman ya bagaimana? Saya mau beli obat nggak ada duit. Itu ya Allah perih sekali. Perih di situ, sangat perih. Terus gitu ya, saya harus berjuang, saya harus bagaimana caranya ya, saya harus meningkatkan ekonomi saya supaya saya bisa membantu suami, syukur-syukur bisa mencukupi anak-anak saya. Di situ saya berjuang, terus bagaimana caranya, kerja apapun yang penting halal saya jalanin. Misalnya itu ada orang suruh nandur, Bu mau nandur nggak? Mau. Yang penting saya dapat duit. Kan kalau masih baru-baru bikin proyek belum ini ya, belum terus-terusan. Jadi saya kerja apapun mau gitu. Jadi sedih juga tapi kalau ngeliat pada waktu itu, sekarang sangat bersyukur sekali. Terus wahana visi itu kan masuk. Nah, saya terlibat jadi KSM di situ. Nah, terus kan lama-lama kan ada apa tuh ya, kursus apa ya, itu saya diikutkan. Alhamdulillah
bantuan dari Wahana Visi tuh, dimotivasi bagaimana usahanya tuh bisa ke toko dikit-dikit lah ya. Juga kemasannya bisa berubah, kan tadinya cuma plastik yang biasa, bisa pindah yang tebal. Terus dari kelurahan tuh selalu diambil. Kalau untuk basar-basar paling nomor 1 kan saya diambil. Dari pertanian juga begitu. Terus kalau dari Wahana Visi ada basar juga selalu diikut sertakan. Dapat pelatihan dari Wahana Visi yang berupa keamanan pangan, packaging, pemasaran sedikit-sedikit ya. Itu ya alhamdulillah sampai sekarang ya bertambahlah pemasarannya. Saya sangat senang karena saya juga termasuk ikut sertakan di bootcamp gitu. Itu ya sangat bagus lah, dapat ilmu banyak dari chef Hugo ya. Itu nambah ilmu saya, nambah pemasukan dari saya. Jadi dari chef Hugo itu juga saya bisa banyak kan kadang catering juga saya juga bisa gitu. Jadi saya tanya-tanya tentang catering juga. Yang diajarin chef Hugo sih membuat kue-kue sih. Ada akar kelapa, kembang goyang, donat, kue bawang. Pas waktu itu kan ulangan praktek ya. Kata saya, chef saya pengen praktek. Punya ibu udah bagus, kenapa harus praktek? Gitu. Ya maksud saya kan biar dilihat lah gitu. Perbedaannya sangat jauh ya, karena dulu itu sebelum Wahana Visi datang tuh saya nggak mengenal orang-orang kantor lah yang pasti. Nggak pernah kemana-mana, yang paling kan ke pasar, paling kelurahan paling jauh gitu ya, karena ikutin kegiatan PKK. Kalau sekarang kan ya dari Wahana Visi bisa dibawa kemana-mana, sampai kemana-mana tuh karena Wahana Visi, bisa tidur di hotel dibantu dari Wahana Visi. Banyak ilmu dari Wahana Visi, saya akuin banyak banget perbedaannya. Nah, saya sangat bersyukur, terima kasih banyak sama Wahana Visi yang sangat membantu saya sampai ya alhamdulillah sampai sekarang saya punya PIRT pun dukungan dari Wahana Visi.